Halo teman-teman, siapa tahu di antara kalian lagi butuh HP dengan budget yang cuman 700-an ribu rupiah aja. Saya punya rekomendasi Redmi A2 dengan variannya di sini dia varian RAM 3 dengan internalnya di 32 GB. Kenapa saya rekomendasikan HP ini? HP Redmi A2 cukup bandel lah ya untuk kita gunain di tahun 2025. Apalagi harganya sekarang saya sendiri jual dengan harga 750 ribu rupiah aja. Secara desain tentu kalian udah tahu, lihat dashboard bagian depannya udah yang seperti ini aja untuk desainnya. Sedangkan untuk HP yang saya pegang di sini dia yang warna gelap ataupun yang warna ini grey atau hitam, saya juga lupa gitu ya teman-teman. Untuk spesifikasinya yang seperti ini ya teman-teman, dia pakai chipsetnya MediaTek Helio G36. Layarnya berukuran di 6,52 inch HD+, kamera di 8 megapiksel dan baterainya di 5000 mAh. Dan gak sedikit pula bocil-bocil di rumah saya masih pakai HP Redmi A2 di sini untuk main game ya. Sekalipun RAM-nya cuma RAM 3 dengan memorinya di 32 GB. Redmi itu memang cukup bandel ya teman-teman kalau dibuat main game, sekalipun ya kita pasti tahu ini adalah HP spek kentang banget gitu ya teman-teman. Tapi ya dengan harga 750 ribu rupiah aja ini udah masuk kategori yang cukup worth it menurut saya untuk kalian beli. Oke, ini dia untuk unitnya. Pertama-tama yang bisa kalian dapetin tentu dosbooknya. Dan ini untuk unit HP-nya Redmi A2 di sini ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya di sini ada charger. Charger tentu cuman di 10 watt aja yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk USB-nya di sini dia masih tipe micro yang seperti ini. Di bagian dalamnya ada kartu garansi dan juga buku panduannya yang nggak perlu kita jelasin dan karena nggak begitu dibutuhin juga. Jadi kita langsung aja fokus ke bagian HP-nya. Dan HP ini rilis di tahun 2023 ya teman-teman. Dan untuk ke sekarang dia masih berumur 2 tahun. Anggaplah yang seperti itu ya. Untuk HP Redmi A2 nya seperti ini. Pertama-tama untuk tingkat kemulusan seperti yang bisa kalian lihat, bagian belakang di sini dia dibikin ngedoff dan kayak kulit di sini ya teman-teman. Tapi di sini dia udah kerasa ada bekas case yang seperti ini. Dan ya yang seperti ini ya teman-teman. Bekas case ada berjamur bagian bawah, apalagi yang seperti ini ya. Ini dia, ini bekas case-nya cukup lumayan gitu ya teman-teman. Untuk tingkat kemulusan HP berumur 2 tahun ini masuknya di grade C aja gitu ya teman-teman. Dan secara desain dia cakep banget dan genggamannya pun cukup nyaman menurut saya. Untuk tingkat ketebalan di sini karena desainnya di sini semi mengkotak ya, mau dibilang mengkotak sih enggak. Ya mau dibilang mau kayak yang ngebulet juga enggak juga. Bagian sini dia kayak mengkotak, sedangkan bagian belakangnya masih ada yang seperti dilekukan gitu ya teman-teman. Ya yang seperti ini aja untuk desainnya. Untuk tingkat ketebalan di 9,1 mm dengan bobot di 192 gram teman-teman. Untuk bobotnya ini standar dan masih masuk kategori yang nyaman menurut saya ya. Yang seperti ini aja. Kita sambil hidupin untuk unit HP-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk peletakan seperti yang bisa kalian lihat di bagian bawah di sini ada jack audio, ada colokan charger yang masih micro, di sini ada mic, bagian samping kanan ada tombol power, sekaligus di sini ada tombol volume, bagian atas bagian speaker, dan di sini tempat SIM yang tentunya triple slot ya, nggak perlu kita buka, ini udah triple slot karena saya juga udah tahu gitu ya. Bahan bagian belakang di sini masih pakai plastik seperti ini dan menurut saya ini HP cukup lumayan terlihat kokoh ya untuk ukuran HP yang sekarang. Harganya cuman di 750 ribu rupiah aja teman-teman, udah oke dan mantap menurut saya. Untuk bagian layar yang seperti ini. Oke, untuk layarnya seperti ini, dia nggak ada fingerprint ya teman-teman. Kalian nggak perlu cari di mana fingerprintnya. Redmi A2 di sini nggak ada fingerprint, cuman kita
coba aja aktifin yang namanya sandi layarnya gitu ya teman-teman, yang seperti ini. Secara desain dia masih didesain poni water drop seperti ini ya teman-teman. Bagian depannya cukup tebal seperti biasa. Untuk harga barunya dulu kalau nggak salah di sini dia dibanderol dengan harga Rp1.199.000 aja, ataupun Rp1.200.000 kurang Rp1.000 untuk harga barunya. Dan untuk HP harga second ya di bawah 1 juta itu rata-rata harganya cukup bertahan, karena untuk pencarian HP unit di bawah 1 juta itu biasanya cukup angel, cukup sulit. Makanya harga pasarnya cukup bertahan. Siapa tahu kalian di sini ada yang bilang kok mahal dan semacamnya gitu ya teman-teman. Oke, ini dia untuk layarnya yang berukuran di 6,52 inch. Panelnya tentu pakai IPS LCD dengan resolusinya HD plus seperti yang udah kita baca di bagian dashboardnya. Layarnya cukup besar ya teman-teman. Kalau untuk nonton ataupun semacamnya ini masuk kategori yang cukup standar di tahun sekarang, karena kita ketahui bersama untuk HP tahun 2025 rata-rata paling kecil itu 6,6 lah teman-teman, sedangkan ini masih 6,5 gitu ya, 52 inch. Jadi ya masuk kategori yang standar di tahun sekarang, nggak yang lebar banget, nggak yang kecil banget gitu ya teman-teman. Untuk layarnya sendiri kita coba cek seperti ini ya teman-teman. Dia masih mulus, putih, bersih, nggak ada flek ataupun semacamnya, aman ya teman-teman. Untuk sentuh-sentuhnya seperti ini. Sentuh-sentuh aman ya. Untuk performa dan semacamnya seperti yang kalian lihat, kita coba cek lagi di bagian tentang ponsel. Di sini tertulis dia pakai chipsetnya yaitu MediaTek Helio G36. Speknya kentang teman-teman, tapi entah kenapa di daerah saya pun HP yang sekentang ini masih dibuat main game ya. Memang ya, namanya juga kadang orang tua gitu kan ya butuh HP buat anaknya yang lagi pengen banget HP karena suka ya apa namanya mabar ataupun nge-push rank dan ya mabar Mobile Legend dan Free Fire gitu ya. Budgetnya minim, rata-rata cari HP yang kayak gini RAM 3 aja, tapi masih bisa banget kok dibuat main game sekalipun bukan spek yang mantep banget gitu ya teman-teman. Ya seperti ini versi Go Edition 13 untuk versi Androidnya ya teman-teman. Untuk spesifikasinya di sini seperti ini aja. Kalau untuk yang edition Go Edition ataupun semacamnya, ini anggapannya versi terendah dari versi OS Android sih menurut saya gitu ya. Kalau udah ada Go Edition, E Edition dan semacamnya ya teman-teman. Untuk speaker kita coba cek di sini, speakernya mana ya, suara ini dia. Ya buat saya pribadi kalau untuk speaker bagian atas yang biasa pegang HP seperti ini, kerasanya kayak gimana gitu ya. Suara sekalipun ini masuk kategori yang lumayan nyaring, tapi kerasanya cukup kabur ketika kita dengerin gitu ya teman-teman, karena speakernya ada di bagian atas. Tuh ya, udah terlalu nyaman dengan speaker bagian bawah sih sebenarnya mungkin saya pribadi gitu ya teman-teman. Cuman intinya untuk bagian ini dia masih berfungsi dengan baik dan aman banget ya. Untuk tombol-tombol semuanya di sini masih kliki ya teman-teman. Kita coba guys. Oke, untuk tombol-tombol semuanya masih kliki dan mantap. Lanjut untuk bagian kameranya masih berfungsi atau tidak. Untuk kameranya yang seperti ini. Oke, dan kamera selfie-nya yang seperti ini. Ya kurang lebih kalau saya bandingin dengan HP Itel A70 yang ada di sana, ini secara hasil gambarnya kurang lebih sama ya teman-teman, yang namanya juga HP entry level gitu ya. Ya karena ya seperti itu aja. Ya fitur-fiturnya biasa-biasa aja. Di sini ada video, foto, potret dan lainnya seperti ini ya teman-teman. Di lainnya ada video pendek, selang waktu dan ubah. Ya standar dan seperti ini aja. Untuk perekaman mungkin kalian pengen tahu yang seperti ini, kita coba lihat 1080 30 fps untuk resolusinya, dan tentunya untuk kamera utamanya juga sama gitu ya teman-teman. Jadi kondisinya yang seperti itu aja, lecet-lecet pemakaian, bekas case dan semacamnya. Jadi buat kalian yang mungkin hitungannya berminat, harganya cuman di angka Rp750.000 aja. Jadi langsung aja cek di deskripsi semisal kalian berminat. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.